Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang klasterisasi dan pemeringkatan perguruan tinggi tahun 2020 khusus untuk di Provinsi Maluku dan Maluku Utara versi Kemendikbud. Klasterisasi perguruan tinggi itu bertujuan membangun landasan bagi Kemendikbud dan perguruan tinggi untuk melakukan perbaikan terus-menerus dalam rangka meningkatkan performa dan kesehatan organisasi. Ada 4 indikator pemeringkatan perguruan tinggi. Yang pertama, indikator input, yaitu 20%, itu meliputi jumlah dosen S3, jumlah lektor dan guru besar, rasio mahasiswa dan dosen, jumlah mahasiswa asing, dan jumlah dosen yang bekerja sebagai praktisi industri. Kemudian indikator proses, yaitu meliputi penilaian akreditasi universitas dan program studi, kemudian kerjasama perguruan tinggi, pembelajaran daring, pelaksanaan kampus merdeka, dan kelengkapan laporan. Indikator yang ketiga yaitu indikator output, yaitu meliputi penilaian jumlah artikel ilmiah, kinerja penelitian dan mahasiswa, jumlah prodi bersertifikasi internasional. Kemudian yang keempat, indikator outcome, meliputi penilaian kinerja inovasi, jumlah lulusan yang memperoleh kerja dalam waktu 6 bulan, jumlah nilai citasi per dosen, dan kinerja pengabdian masyarakat. Nah, itu 4 indikator pemeringkatan perguruan tinggi. Nah, untuk pengecekan klasterisasi pendidikan tinggi di Indonesia, itu kita bisa lihat pada link yang telah dibuat di klasterisasi pt.kemendikbud.go.id. Nah, jadi hasil daripada pencarian ini kami olah dan menghasilkan pemeringkatan perguruan tinggi di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Jumlah perguruan tinggi yang dinilai di Provinsi Maluku yaitu 23 dan Provinsi Maluku Utara yaitu 13 perguruan tinggi dan total adalah 37 perguruan tinggi. Nah, yang dinilai di sini hanya universitas sama sekolah tinggi. Untuk akademi dan politeknik belum dinilai. Ini adalah hasil klasterisasi perguruan tinggi untuk Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Nah, hanya ada 5 kampus di Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang masuk kategori klaster 4. Sementara 32 itu masuk pada klaster 5. Nah, perguruan tinggi swasta yang masuk pada klaster 4 itu sebanyak 3 dan 2 adalah perguruan tinggi negeri. Nah, ini adalah perguruan tinggi yang masuk pada klaster 4. Jadi selamat untuk Universitas Khairun di Ternate, kemudian Universitas Patimura, kemudian Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, kemudian Universitas Halmahera dan Universitas Ikroburu. Kemudian ini adalah peringkat perguruan tinggi di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Ini 10 besarnya. Itu yang pertama adalah Universitas Khairun di Ternate, Universitas Patimura di Ambon, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Universitas Halmahera, Universitas Ikroburu, kemudian Universitas Kristen Indonesia Maluku, kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makariwo Halmahera, Stikip Gotong Royong di Masohi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Trinitas, dan Universitas Nuku. Kemudian untuk peringkat 11 itu Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur, Stikip Hatta Sahril, Stikes Maluku Husada, Sekolah Tinggi Ilmu Umel, Universitas Darussalam Ambon, Stikip Kieraha, Stikip Abdul Aziz Kataloka, Universitas Bumi Hijrah Tidore, Universitas Hein Namotemo, Stikes Pasapua Ambon. Dan untuk peringkat 21 dan 23 bisa dilihat.
Kemudian peringkat 31 sampai 37. Nah, ini adalah peringkat di Provinsi Maluku dan Maluku Utara atau di wilayah LLT wilayah 12. Nah, kemudian kita lihat untuk di Provinsi Maluku. Nah, di Provinsi Maluku ini adalah Universitas Patimura yang ada pada ranking pertama. Ini masih gabung antara negeri dan swasta. Kemudian peringkat kedua Universitas Ikroburu, 3 Universitas Kristen Indonesia Maluku, 4 adalah Stikip Gotong Royong Masohi, 5 adalah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Trinitas, 6 adalah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur, kemudian Stikip Hatta Sahrir, kemudian diikuti oleh Stikes Maluku Sada, dan 9 adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Umel dan Universitas Darussalam Ambon. Nah, kemudian ini adalah peringkat di Provinsi Maluku urutan 11 sampai 20 dan urutan 21 sampai 24. Nah, ini adalah peringkat perguruan tinggi di Provinsi Maluku Utara. Urutan pertama diduduki oleh Universitas Khairun, kemudian Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Universitas Halmahera, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makariwo Halmahera, Universitas Nuku, Stikip Kieraha, Universitas Bumi Hijrah Tidore, Universitas Hein Namotemo, Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan Banau, dan STEMIK Tidore Mandiri. Nah, ini adalah peringkat 11 sampai 13. Kemudian kita lihat 10 perguruan tinggi swasta terbaik di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Kalau tadi masih gabung, ini adalah 10 PTS terbaik di wilayah LLDT wilayah 12. Nah, yang pertama diduduki oleh Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, kemudian Universitas Halmahera, Universitas Ikroburu, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makariwo Halmahera, Stikip Gotong Royong Masohi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Nuku, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur, dan Stikip Hatta Sahrir di Banda. Nah, ini 10 PTS terbaik untuk wilayah LLDT wilayah 12. Ini adalah 10 PTS terbaik di Provinsi Maluku. Urutan pertama adalah Universitas Ikroburu, kedua adalah Universitas Kristen Indonesia Maluku, ketiga adalah Stikip Gotong Royong Masohi, dan sampai yang ke-10. Adapun untuk di Provinsi Maluku Utara diduduki oleh peringkat pertama Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, kemudian Universitas Halmahera, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makariwo Halmahera. Ini adalah 10 sekolah tinggi terbaik di Maluku dan Maluku Utara. Yang pertama diduduki oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makariwo Halmahera, yang kedua adalah Stikip Gotong Royong Masohi, dan yang ketiga adalah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Trinitas. Selamat untuk kampus-kampus yang menduduki peringkat terbaik di wilayah 12 maupun di Provinsi Maluku, terkhusus untuk 5 kampus yang masuk pada klaster 4. Semoga di tahun 2020 ini banyak pembenahan yang dilakukan sehingga ada lebih banyak lagi yang masuk di klaster 4, dan kampus yang masih peringkatnya di bawah bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan semua proses akademik di kampus masing-masing sehingga 4 indikator ini bisa terpenuhi dan bisa meningkatkan kualitas daripada perguruan tinggi tersebut agar minat mahasiswa atau calon mahasiswa yang akan kuliah di kampus itu semakin meningkat. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.